pribadi. Kita bakal kulik cerita perjalanan bisnisnya, suka dukanya, usaha digital, sampai tips kece buat kita yang mau bangun usaha sendiri. Yuk langsung aja kita sambut Pak siapa tadi ya? Kita sambut Kak Agung, pemilik bisnis website sama situ. Iya. Boleh dong Kak, kenalin dulu namanya. Oke, nama saya Agung. Kebetulan saya mulai menggunakan nama sama situ itu dari tahun 2020. Sebelumnya bisnis saya bernama Betul Media itu dari tahun 2010. Dulu kenapa sih kok kepikiran bikin website sama situ ini Kak? Jadi dulu kan saya bekerja kantoran ya. Jadi waktu saat itu kerja kantoran itu perusahaan saya itu tiba-tiba akan tutup. Karena transisi ya, tutup itu saya mencoba pekerjaan baru, karir baru. Saya mencoba untuk beralih ke bisnis digital. Mulai dari bikin website awalnya, kemudian ke digital marketing, SEO sampai sekarang. Ya. Terus dulu pas pertama mulai sempat ragu atau takut nggak? Justru waktu awal mulai nggak ragu dan takut, malah penasaran di situ awalnya. Karena memang background saya adalah IT kan. Jadi saya dulu kuliahnya juga kuliah IT, maka saya nggak takut karena pada saat itu website itu masih jarang dan potensinya begitu bagus. Kalau boleh tahu website yang dibuat itu website yang kayak gimana itu Pak? Kita di sama situ itu melayani pembuatan website mulai dari perusahaan, UMKM, terus toko online, sampai custom juga. Selain website kita juga ada namanya digital marketing, iklan berbayar, sama pembuatan aplikasi berbasis website. Oke. Terus pas bikin website itu pernah ada ngalamin error sampai bikin panik gitu, kenapa gitu? Sejauh ini sih belum pernah ya. Jadi setiap error itu pasti ada, cuman kita bisa handle semua sampai tuntas lah, sampai klien puas. Pasti itu ada aja tantangannya Kak. Terus selama ini tantangan yang paling berat pas bikin website itu gimana? Permintaan klien yang kadang-kadang itu aneh-aneh gitu. Dalam bentuk aneh-aneh itu ya kadang-kadang minta yang di luar ekspektasinya gitu, kebutuhan websitenya gitu. Itu aja sih. Jadi kadang misalnya kita sudah deal harga segini, ternyata klien itu setelah seperti ini Pak hasilnya dia terus nambah lagi. Nah itu seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau selain itu sih kurang lebih sih nggak ada sih. Ngomongin soal klien nih, gimana cara kakak dapetin pelanggan? Jadi di awal mulai dulu saya sempat join ke Kaskus, ada forum Kaskus. Di situ kita bisa buka thread atau lapak gitu ya untuk menawarkan layanan kita. Itu gratis dulu ya tahun 2010. Kemudian seiring berjalannya waktu saya mengenal namanya Search Engine Optimization SEO ya. Jadi itu ada di bagian digital marketing. Di situ saya mulai optimasi website, bagaimana caranya biar muncul di halaman 1 Google. Misalnya kalau ada orang nyari jasa pembuatan website, nah website saya ada di halaman 1. Itu jadi otomatis pengunjung datang sendiri. Yang ketiga pakai iklan. Iklan berbayar pakai Google Ads. Jadi kita pakai Google Ads sebulan berapa misalnya dulu, itu sih masih murah ya. 1 jutaan sebulan, nanti juga sama, pengunjung juga akan datang. Jadi dulu seperti itu. Kalau yang terkini kita sudah ada Google Business, bisa lihat di review di sana. Jadi kalau pengunjung datang bisa dari Google Business, terus hubungi kita dari Google Business atau dari website juga. Sama ya dari klien ke klien lah. Jadi dari klien nawarin ke teman-temannya ya itu juga. Itu sih sejauh ini masih itu. Semangat sus. Ayo sus nanti. Gimana cara kakak ngadepin masa-masa kalau sepi klien? Waktu kita sepi ya kita optimalkan lagi mungkin kalau kita punya website sendiri kita mulai rajin, bukan rajin ya, kita lebih optimalkan blog kita, rajin bikin artikel untuk memancing traffic organik tadi seperti yang saya bilang SEO. Kemudian rajin posting di sosial media kalau kita punya sosial media sendiri untuk website kita. Habis itu kita rajin ya mungkin kita iklan
kita pancing dengan iklan berbayar, bisa pakai Google Ads atau pakai Facebook Ads juga bisa, Instagram Ads juga bisa kalau punya uang. Jadi kita optimalkan promosi di sana. Terakhir nih Kak, buat teman-teman kita nih yang mau bikin bisnis juga, ada nggak pesan yang mau Kakak sampaikan? Kalau yang mau bikin ya boleh aja dulu, coba aja dulu. Nanti di tengah jalan pasti kita akan menghadapi tantangan. Cuman kan kita sebagai pemula ya kita harus hadapi tantangan itu. Kita harus cari jalan keluarnya. Dan insya Allah sih bisa ada jalan keluarnya. Bisa. Selama kita mencari dan terus berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya. Jadi sih. Wah, keren banget sih tadi Kak. Makasih banyak ya Kak Bayu udah sempetin ngobrol bareng. Kok Bayu? Wah, keren banget infonya Kak. Makasih ya udah sempetin ngobrol bareng kita, Kak Agung. Nah, semoga obrolan kita tadi tuh bisa jadi motivasi buat teman-teman. Jadi, kalau mau tahu cerita tentang website Kak Agung, boleh share, like, dan juga komen ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.